Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dengan tema pengertian sumber hukum ilmu mawaris, sebab dan halangan dalam pewarisan. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, diantaranya yaitu yang pertama Hana Safira dengan nomor induk mahasiswa 933416318. Yang kedua ada Salsabila Talita Rosyadi dengan nomor induk mahasiswa 2010469. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Eva Triwijayanti dengan nomor induk mahasiswa 2010470. Dan yang terakhir ada Muhaimin Nur Sidik dengan nomor induk mahasiswa 2010471. Pokok pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian waris. Kata waris berasal dari bahasa Arab, yaitu warasa yurisu, warisan, yang berarti berpindahnya harta seseorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Biasanya harta warisan ini berkaitan dengan keluarga. Dalam Al-Quran ditemukan banyak kata warasa yang berarti menggantikan kedudukan, memberi atau menganugerahkan, dan menerima warisan. Sedangkan al-miras menurut istilah ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Yang kedua, poin kedua yaitu sumber hukum ilmu waris. Yang pertama, dalil yang bersumber dari Al-Quran sesuai surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi lirijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aqsal au kasur nasibam mafruḍa. Artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Sumber hukum yang selanjutnya yakni dalil yang bersumber dari As-Sunnah. Hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmizi, yang artinya telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Tawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah bagian faraid atau warisan yang telah ditetapkan kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi para pewaris laki-laki yang paling dekat nasabnya. Sumber hukum yang selanjutnya yakni dalil-dalil yang bersumber dari ijma' dan ijtihad para ulama. Semua ulama sepakat bagian seorang anak laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Semua ulama juga sepakat ahli waris dari golongan laki-laki secara terperinci ada 15 orang, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki ke bawah, bapak, kakek dari bapak ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak saudara laki-laki sekandung atau ke bawah, anak saudara laki-laki seayah, paman atau saudara bapak kandung, paman saudara bapak seayah, anak paman sekandung, anak paman seayah, suami dan orang yang memerdekakan budak. Semua ulama juga sepakat ahli waris dari golongan perempuan secara terperinci ada 10 orang, yaitu anak perempuan, cucu perempuan,
ibu, nenek dari ibunya ibu, nenek dari ibunya bapak, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri dan perempuan yang memerdekakan budak. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ulama memahami dan mempraktekkan ilmu faraid dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang sesuai dengan ayat-ayat mawaris yang tertulis dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 33, 176 dan beberapa ayat lain yang menjadi pelengkap di samping beberapa hadis yang terkait dengan mawaris. Selanjutnya yakni sebab-sebab timbulnya kewarisan dalam Islam. Yang pertama yaitu hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan atau ikatan perkawinan adalah sebagai konsekuensi hukum karena adanya akad nikah seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Ikatan ini berlangsung selama masa berlakunya dalam arti ada saat mulai ketika akad tersebut dibangun dengan ijab qabul sampai dengan saat diputuskan, bila mana dilakukan pemutusan atau bahkan tidak pernah ada saat berakhirnya sama sekali kalau tidak diikuti oleh peristiwa kematian salah seorang dari mereka berdua. Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan pada dua syarat berikut. Yang pertama, perkawinan itu sah menurut syariat Islam. Artinya, syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi atau antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah, yaitu nikah yang telah dilaksanakan dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta terlepas dari semua halangan pernikahan walaupun belum berkumpul. Yang kedua, perkawinan masih utuh. Artinya suami istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal dunia. Termasuk dalam ketentuan ini apabila salah satu pihak meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak raj'i dan perempuan masih dalam masa iddah, seorang perempuan yang sedang menjalani iddah talak raj'i masih berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin, karena halalnya hubungan kelamin telah berakhir dengan adanya perceraian. Sebab yang selanjutnya yakni kekerabatan atau nasab. Salah satu sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahim atau kekerabatan antara keduanya, yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran. Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi dapat digolongkan dalam 3 golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah furu, yaitu anak turun atau cabang dari si mati. Yang kedua adalah usul, yaitu leluhur, pokok atau asal yang menyebabkan adanya si mati. Yang ketiga ada hawashi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan semeninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunnya dengan tidak membeda-bedakan laki-laki atau perempuan.
Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sebab-sebab timbulnya kewarisan dalam Islam, yaitu diantaranya adanya kekerabatan atau nasab. Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam 3 golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, furu, yaitu anak turun atau cabang dari si orang yang meninggal tersebut. Yang kedua, yaitu ada usul, yaitu leluhur atau pokok atau asal yang menyebabkan adanya hubungan dengan orang meninggal tersebut. Yang ketiga, yaitu ada hawashi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si orang yang meninggal tersebut melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunnya dengan tidak membeda-bedakan antara laki-laki dengan perempuan. Sebab-sebab yang lain yaitu adanya hubungan sebab al-wala. Hubungan sebab al-wala adalah hubungan yang tercipta dari tindakan seorang pemilik budak yang memerdekakan budaknya tersebut. Kemudian, setelah bekas budak tersebut mampu bertindak hukum dan mempunyai milik sejumlah harta benda, bila bekas budak ini meninggal, bekas tuannya menjadi ahli waris, tapi tidak untuk sebaliknya. Dasar yang digunakan sehingga hubungan wala dapat menjadi ukuran-ukuran terjadinya kewarisan adalah Surat An-Nisa ayat 33, yaitu walikulli ja'alna mawali mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasiyabahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Artinya, bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan jika ada orang-orang yang telah kamu bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatunya. Sebab-sebab yang lain yaitu antara hubungan sesama Islam. Hubungan Islam yang dimaksud di sini terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan pada pembendaharaan umum atau yang disebut Baitul Mal yang akan digunakan oleh umat Islam. Yang ketiga yaitu berlainan agama. Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris. Artinya, seorang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim. Begitu pula sebaliknya, seorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seorang muslim. Dasar hukum berlainan agama adalah hadis Rasulullah SAW. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.